Dari mana Pak? Karena rojman bil ghaibnya tidak diletakkan di akhir. Karena rojman bil ghaib nadanya negatif. Kalau Allah menyatakan begini, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum, rajman bil ghaib, semuanya jelek kata para ulama. Karena rajman bil ghaibnya diletakkan pada 5, berarti yang 7 ini benar. Tapi sekali lagi itu tidak firm benar. Tidak benar-benar sampean yakin benar 7 sekali lagi. Ya, kenapa? Karena memang Allah tidak menunjukkan. Karena di akhir masih dikasih qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Akhirnya ya tetap kita terhadap ilmu apapun kecuali dari Allah SWT, sifatnya masih bersifat relatif. Mau fisika yang eksak sekarang sudah tidak eksak, ya tak? Semua ilmu eksak sekarang sudah tidak eksak. Menarik ya. Semua ada uncertainty. Dalam fisika ada uncertainty law, ya. Ada hukum ketidakpastian. Ya, bukan ilmu pasti. Salah satu teorinya uncertainty law. Ya, apa? Ada yang fisika ini? Ada uncertainty. Hukum ketidakpastian, macam-macam. Ya, apa terus itu? Nggak jelas. Bukan orang fisika nggak tahu. Atom itu kan yang bersifat gelombang, kan yang bersifat partikel. No one knows. Dulu ngenyek IPS itu udah pasti Ustaz. Sekarang orang paling fisik juga ya pada paling jero enggak pasti juga akhirnya. Menarik. Yang pasti dari apa? Qulil haq ya. Fala takunanna minal mumtari. Lek jenenge sains bagaimanapun iku yo tetap doubtful. Saya tetap ono salahnya. Karena ada marginnya, ada macam-macamnya. Oke, itu maksudnya. Oke. Qur Rabbi, katakan Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil, kata Allah. Ini peringatan kepada kita semuanya. Dalam hal ilmu, sikap orang yang baik adalah urusan hak yang paling benar serahkan sama Allah. Kita ini punya ilmu sedikit banget, ya. Kita hanya tahu sedikit banget, kata Allah SWT. Kita tahu sedikit. Kok bisa orang gua medeh itu ya? Di malam di HTQ kita nyontohin orang yang medeh dalam ilmu. Siapa? Abu Jahal. Yang oleh Allah disebut nasiyatin kadibatin. Lihat, masya Allah ya. Karena pintar itu di sini, Rek. Pintar di sini. Ya. Yang menarik ternyata di sini semuanya itu merekam semuanya itu. Kalau mau berbuat dosa, kalau kita mau bohong, kalau kita mau merencanain semua maksiat, ternyata bagian otaknya itu di frontal lobe di sini ini. Yang menarik. Kan itu Allah menyebut nasiyatin kadibatin khati'ah. Subhanallah. Pintar Abu Jahal. Siapa yang bilang Abu Jahal bodoh? Wong dia sekualitas Umar bin Khattab. Ya. Kenapa? Karena dia biasanya orang yang pintar itu lupa. Dia merasa paling jago dan lupa kalau dia cuma sedikit. Ma ya'lamuhum illa qalil. Nah, Allah sekarang kasih kaidah bagaimana etika debat. Okay? Etika kita dalam ilmu. Ya, tidak asal jeplak. Ini penting, utama mahasiswa. Ya, saya berkali-kali kritik di kelas. Saya naik sekarang mahasiswa itu. Siapa yang bisa jawab? Ya, Ustaz, menurut saya begini. Itu menurut siapa? Menurut saya, Ustaz. Sekarang tidak ada rujukannya, nggak ada buku dari mana dia baca, nggak ada sekarang. Wah, pede banget. Tapi dari mana? Ya dari common sense. Ya, lucu. Siapa yang tahu apa fakta sosial menurut Emil Durkheim? Apa fakta-fakta yang ada di dunia sosial? Saya itu jari sopo, jari awakmu apa jari Emil Durkheim? Yang menurut saya tetap yang dasmu itu ya. Ini yang ini yang menariknya gitu ya. Kita itu sering begitu. Nah, lihat, ini etika dan 6 hal yang harus kita ikutin. Ya, 6 hal dalam etika diskusi. Dalam etika kita berkomunikasi, debat dan segala macam. Ini digambarkan oleh Al-Quran Al-Karim. 1, kata Allah SWT. Nomor 1, Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Kesadaran pertama yang harus ada dari kita adalah katakan. Kita harus tahu. Kenapa kok diawali dengan qul? Saya tanya. Kenapa kok diawali dengan qul? Tentu ini katakanlah Muhammad. Tapi apa maksudnya ini? Orang itu kalau merasa pinter, paling susah dia ngakui saya bodoh, saya nggak tahu. Lihat pinternya setengah-setengah ya. Tapi itu penyakitnya. Orang itu kalau pinter, dia malu mengakui dia nggak bisa. Dosen
Dia salah, mahasiswanya mengkritik. Dia tidak mau salah, ngalasan. Tapi itu gini, masih ada menurut pemikir yang lain, padahal tidak ono. Ya. Karena dia malu di depan orang bahwa saya mengakui salah. Oke? Itu cirinya. Karena itu kul itu harus diucapkan, say it, declare it. Karena itu menunjukkan humility. Kalau you bilang Allah yang tahu, wallahu a'lam. Pernah Anda lihat ustadz di televisi dan segala macam ditanyain hanya bilang wallahu a'lam, saya tidak tahu? Pernah? Enggak pernah. Kenapa? Apa memang lebih hebat dari Imam Malik? Ya. Imam Malik ditanyai banyak dan jawab 2. Yang lain wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Lihat ustaz di TV, tanyain mulai faraid sampai tasawuf, ini, ini, jawab semuanya. Ngalah-ngalah Imam Malik. Ya. Dan itu benar. Dan itu benar menarik, ya. Kenapa? Karena orang itu merasa, kalau apalagi kalau dia sudah punya status di masyarakat dan segala macam, dia merasa benar dan malu mengakui saya nggak tahu. Allah mengajarkan kita kalau kita mau jadi intelektual, ya 1, say it. Ngomong kalau tidak bisa itu, jangan dipendam. Ada orang ngaku saya salah, tapi tidak wani ngomong. Karena begitu ngomong nanti saya jatuh loh. Sama saya nanti ya kalau saya bos, jadi orang-orang bertanya terus. Aduh setan itu bikin ojo sampai ndak jawab kon. Tato bodoh nih kon. Kalah kok masa ustaz liyane. Ngono. Di pikiran itu. Kon itu ngawur ngirim jawab. Wah, ya, tak seneng. Katanya Pak Yuanda madhab Budel katanya. Ya, ada lagi madhab yang kedua, madhab lanal amalunal. Ya. Ada masjid, jadi namanya itu mestinya Lana Akmaluna, tapi tulisannya itu Lanal Akmaluna. Dikasih AL gitu, Lana kasih AL, terus Akmaluna kasih AL, lalu dibaca Lanal Akmaluna. Bisa aja itu Azhari satu. Oke. Yang pertama itu Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Allah yang paling tahu, kita tidak tahu. Itu penting loh. Sampai nanti akan mulai, karena gini ya penyakitnya itu, orang kalau tambah ilmu tambah status. Itu mesti. Nah, kalau Anda tambah status, Anda tambah dihargai orang, tambah banyak orang merasa. Dan terus you merasa, iya berarti awak pinter temenan. Ya ngono. Kok wong diangkat profesor itu loh, padahal ilmunya ya siji. Tapi wis krono jenenge profesor kok merasa bener. Padahal sing ngono lah wong iki ngono maksudnya. Lah itu temenan rek. Lah, tapi tidak merasa kalau salah. Karena status, ya. Maka kita diajari oleh Al-Quranul Karim. Yang pertama yang harus diunjamkan dalam hati, dan jangan dalam hati, harus diungkapin biar orang tahu. Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Saya nggak tahu. Nah itu penting itu. Itu karena ilmu itu mestinya membuat orang tawadduh, ada humility. Ya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Oke, yang kedua sekarang kaidahnya. Apa yang kedua? Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Ya, fala tumari fihim illa mira'an zahira. Apa tadi miriyah tadi apa? Keraguan yang kayak apa? Awalnya kita yakin, tapi begitu kita terus-terusan terus kita tidak terlalu yakin. Jangan berdebat kalau kita tidak punya keyakinan yang firm. Sampeyan maksoi, padahal sampeyan itu masih ragu-ragu, tapi maksoi. Yo aku lek kalah yo. Memang, kalau di kelas itu loh, diskusi kelas itu contoh paling baik. Ya. Padahal Anda tidak yakin benar dengan pendapatnya, cuma sih ngotot aja di rumah nih, bokar biara ya. Begitu, namanya fala tumari fihim illa mira'an zahira. Kalau kamu memang mau debat, mau diskusi, pastikan kamu punya mira'an zahira. Punya yang zahir, yang zahir dari kata apa? Sini, punggung. Ya. Punggung itu dari kata itu diambil. Terus karena punggung itu selalu ada di permukaan, toh? Karena itu maknanya kemudian menjadi zahara, jadi jelas. Karena kalau matahari di tengah disebut dengan zuhur, ya. Soalnya dari punggung awalnya. Oke. Kita lihat sekarang. Jadi kita tidak boleh oleh Allah itu. Yang kedua itu, fala tumari fihim illa mira'an zahira. Yang kedua, aku Allah yang paling tahu. Yang kedua, jangan apa lagi kira-kira? Jangan bertengkar kecuali pertengkaran lahir saja.
Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka pemuda-pemuda itu kepada seorang pun di antara mereka. Muhammad saya tidak paham. Wala tastafti fihim minhum ahada. Yang ketiga, wala tastafti, jangan minta final conclusion, final apa namanya itu? Minta fatwa. Fatwa itu kalau final verdict ya. Jadi sudah ada ini begini jawabannya. Kalau sama-sama masih tidak jelas, kira-kira ya apa, iki bener ya apa terus Pak. Iki kates apa apel? Mendak ro iki. Bismillah, anggapan kates enggak boleh. Jangan kita ngasih fatwa kalau masih blurry. Ya, kalau masih tidak jelas, ya. Itu tidak boleh kita ngasih final. Gimana dengan MUI Ustaz? Ya, wala tastabdi fihim minhum ahada, ya. Ahada. Itu benar ya. Ya apa terus lupa ngono. Katanya negara belum jelas menghina agama. Katanya MUI, iki miro'an dhahira. Makanya saya kasih fatwa. Kayak ngono. Wis weleh-weleh, cetok weleh-weleh ngono. Tapi katanya pengadilan sik durung. Sopo sing salah? Takokno. Wala tastabdi fihim minhum ahada. Kalau masih kayak begitu keadaan, jangan minta fatwa yang final. Boleh kita terima, kayak katakanlah teori evolusi. Jangan minta fatwa final. Yo jangan juga menolaknya, jangan secara mentah-mentah ya. Ya jadi ya mungkin benar mungkin enggak. Ya wis ae, enggak usah ngasih fatwa. Enggak usah ngambil fatwa, kira-kira kayak ngono ya. Fala tastafti fihim minhum ahada. Nomor berapa tadi? 3. Sekarang nomor 4. Fa wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Sama juga kalau kamu belum tahu, jangan kamu juga berkata dengan pasti, oke, besok saya jawab. Kok yo kayak kita yang punya waktu besok. Bukan etika orang ilmuwan Islami begitu itu. Enggak bisa. Illa ayyasha Allah, kecuali dengan menyebut insyaallah ya. Insyaallah besok saya jawab. Insyaallah. Dok gampang wis meneh aku dijawab. Wes ya. Moro meneh diiklan asam urat iku pandai to ya. Itu illa ayyasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasit. Yang nomor 5 sekarang. Ingatlah Allah kalau kamu lupa. Untuk nunjukin apa? Ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur rabbaka idza nasit wa qul asa ayyahdiyani, dan yang paling terakhir nomor 6-nya wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Menurut saya ini keren banget ayat ini ya. Jadi 6 itu menarik banget. Itu adab orang punya ilmu. Adab satu, adab wong duwe ilmu. Nomor loro, adab orang berinteraksi dalam hal keilmuan. Adab munadharah, adab kita melakukan diskusi dan segala macam. Bayangin kalau kita diskusi kayak begitu, hasilnya ilmu. Tapi lihat diskusi kusir opo hasilnya. Kalau diskusi di kelas itu loh, guru ini jopo diskusi setengah jam loh, untuk opo hasilnya embo, yang warna macam-macam, yang satu wah macam-macam. Itu namanya 6 itu diingat-ingat 6 itu ya. Dan masing-masing itu saling kait rekok cincin. Yang nomor 1 terkait yang nomor 6, yang nomor 2 kaitannya nomor 5, yang nomor 3 kaitannya nomor 4. Dia satu siklikal. Ya, coba bayangin nomor 1 apa tadi? Allah lebih tahu. Ya, Allah knows better, knows best. Allah knows best. Yang pertama. Yang kedua, yang nomor 6 apa? Kita suruh doa. Ya, wakul, dan katakanlah sama. Kalau doa juga harus saya tunjukin. Kenapa doa harus diungkapin? Karena menunjukkan kita lemah. Ada orang yang memang butuh bantuan tapi gengsi dan jaluk. Wis lapar, tapi pangkatnya telu C. Sing duwe sego telu B. Sorry ya boleh jaluk. Padahal yo kerucuk-kerucuk nek ngene meneng ae. Ngene tambah gitu ae. Karena dia malu, itu namanya. Orang minta sama Allah itu harus diungkapin. Karena itu bagian dari adab. Bagian dari adab. Untuk menang tok, itu menang terus keren enggak, harus ngomong kalau sama Allah. Harus nunjukin, ya. Itu tipuan setan karena itu ibadah. Doa itu ibadah karena kita menunjukin fakir di hadapan Allah. Karena itu kita disuruh wakul, sama ayatnya. Wakul, ya. Apa maunya asa lo mati. Asa ayyahdiyani 1. Asa ayyahdiyani Rabbi li aqraba min hadza rasyada. Sekarang ini menarik, perhatikan apa permintaannya. Asa itu untuk menunjukkan optimis. Ya. Jadi kalau ada asa di dalam Al-Qur'an, itu harus optimis. Itu
Ya muga-muga ya Le. Iku optimis atau ndak kalau manusia yang ngomong muga-muga awakmu iso oleh bojo sing saleh, salihah. Iku optimis apa sih kira-kira? Kira-kira lek menungso. Tapi kalau Allah yang ngomong asa, optimis. Mesti lek ngono. Ya misalnya Pak Muji sing ngomong, ya semoga kamu nanti jadi dosen di sini ya. Kira-kira apa lek Pak Muji sing ngomong? Ya insya Allah pasti, kenal. Tapi lek aku sing muga-muga kamu dadi rektor ya. Allah Pak, untuk Natal. Ono maksudnya. Asa itu untuk instill optimism, untuk masukin optimisme dalam dirimu. Ya, itu namanya asa. Asa. Dalam bahasa Indonesia saya tidak tahu apakah asa itu juga asalnya dari asa. Cuman orang Indonesia susah ngomong asa. Kan itu jangan berputus asa. Mungkin dia dari apa kata asa, coba? Bahasa Indonesia, tidak tahu toh apa artinya asa? Harapan toh? Mirip tidak dengan bahasa Arab asa? Sama. Muka-muka itu apa lagi harapan? Mungkin dari bahasa Arab. Cuman kan susah tiap ngomong, saya tidak mau berputus asa. Karena itu marilah kita memiliki asa yang tinggi. Dan apakah sampean sudah salat asar? Insyaallah ya.